رسول الله يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat belajar dan senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas bab 4, bab 2, yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Dalam Islam, menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran tentunya sangat penting untuk kita ketahui, entah yang bersifat spontanitas maupun ilmiah. Kita dari semenjak TK telah diajarkan bagaimana agar kita selalu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan yang termaktub dalam Al-Quran. Oke, mari kita renungkan. Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamr. Khamr yaitu minuman keras, minuman yang memabukkan, narkoba contohnya dan sejenisnya. Minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya, zat yang membuat ketagihan dan akan merusak fisik dan mental orang yang sudah ketagihan, akan melakukan apapun asalkan minuman keras dan zat-zat terlarang bisa didapatkan. Orang yang sudah kecanduan, orang yang sering mengkonsumsi, maka dari zat tersebut akan berakibat seseorang itu ketagihan dan apapun pasti dia lakukan untuk membeli obat tersebut. Subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Secara tegas Allah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan minuman keras, khamr. Haraman khamr ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Hadis rawul Muslim, hadis riwayat Muslim. Dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi setiap perkara yang memabukkan maka nilainya itu haram. Walaupun kita makan yang nilainya itu tidak haram ya, melainkan mubah, tapi kalau makannya terlalu banyak maka makan tersebut pun menjadi haram. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Tentunya setelah setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian, yaitu lewat khamr di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang senantiasa menjauhi khamr. Jauhilah segala bentuk perjudian. Jadi antara khamr dan perjudian ini senantiasa berdekatan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak judi yang dikemas melalui media online. Contohnya seperti slot. Nah, ini salah satu bentuk judi yang dikemas melalui teknologi. Nah, ini salah satunya. Kata Allah dalam Al-Quran, judi khamr ini adalah dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku orang mukmin senantiasa meninggalkan perbuatan tersebut, melupakan tugas utama
Bagi seorang pelajar tentunya merupakan tugas utama yaitu belajar, sebagaimana orang dewasa pun yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya, diabaikan keluarganya, bahkan ditinggalkan, punya penghasilannya bahkan dipakai judi. Nah, ini salah satu dampak dari judi. Biasanya menyengsarakan dan melantarkan orang-orang dan keluarganya. Judi itu tidak ada yang menguntungkan anak-anakku. Judi itu tidak ada yang kaya, justru sebaliknya yang kaya itu bandarnya ya. Judi itu tiada ada yang kaya, justru semakin Anda dapat dari hasil judi maka Anda semakin terperosok di situnya. Karena awas, dalam judi ini ada kayak kecanduan gitu, nikotin gitu kan, kecanduan. Nah, itu salah satunya. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, yang berikutnya pertengkaran. Nah, lewat Homer seorang bisa bertengkar ya. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan bersifat menyeluruh, tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Kenapa? Al muslim akhul muslim, muslim dan muslim itu saudara. Maka Allah melarang orang muslim dan orang muslim untuk bertengkar. Jika tidak boleh bertengkar dengan selain muslim, tentunya jangan kalau dia tidak mengganggu ya, kecuali wakafirul harbiu, kafir bangsa musuh nusok naganggu. Nah, itu wajib kita lawan. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara baik-baik, yaitu dengan cara musyawarah atau dialog. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Rasulullah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nauzubillah, summa naudzubillah. Karena membunuh itu salah satu dosa yang paling besar. Ya, akbarul kabair, salah satunya dosa yang paling besar. Wa qatalan nafsi, membunuh muslim yang tanpa tahu apa salahnya. Nah, ini salah satunya kata Rasulullah dosa yang paling besar. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin Homer ini adalah suatu usaha setan untuk menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya orang yang mabuk itu pasti hilang akalnya, dan senantiasa akalnya ini, akal sehatnya itu tidak ada, dan dia melakukan apa saja yang diperintah setan. Tentunya dia menjauhi kebaikan, karena yang mengaruhi dia tentunya syaitan. Di sini ada suatu kisah teladan, senantiasa kita cermati dalam kisah ini, kita pelajari dari kisah ini. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Barsusah. Dia beribadah di surahnya selama 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun seorang ulama bernama Barsusah dia beribadah, tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipu muslihatnya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barsusah. Barsusah tidak bergeming, karena setan ini pura-puranya ini ramah sekali gitu kan, dengan tipu dayanya. Setelah Barsusah selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah, khusyuk kayaknya beribadahnya itu ya. Tatkala dia melihat kesungguhannya tamunya yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepada, apa yang kamu butuhkan? Setan menjawab, saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk ke surau bersamamu. Lalu ia memberi izin. Barsusah memberi izin di surau dan beribadah bersama Barsusah beberapa waktu lamanya. Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barsusah merasa rendah. Si setan bisaan gitunya.
di hadapannya, maka perasaan yang tercampur aduk antara kagum mereka tersaingi dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya yang tidak lain adalah setan. Barsuso merasa bahwa dia sungguh sangat rajin beribadah sehingga tidak boleh ada orang yang, nah ini udah mulai, orang lain yang lebih rajin daripadanya. Barsuso akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa ada orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah. Masya Allah, maka di sini timbullah rasa iri, rasa sirik. Ringkas cerita, pada suatu saat setan hendak pergi. Dia menyatakan bahwa kekuatannya dalam beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah orang pemabuk alias tukang minuman keras. Jika Barsuso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barsuso akhirnya menerima tawaran tamunya tersebut, yang tak lain setan, lalu membawa Barsuso menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras ini dilayani oleh seseorang wanita. Barsuso kemudian menegak minuman keras sebanyak 3 kali. Setelah Barsuso mabuk, setan tertawa terbahak-bahak. Barsuso pun mengikuti tawanya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Setelah itu setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia terus mencekoki Barsuso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya sampai akhirnya Barsuso melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Nauzubillah. Barsuso pun malam itu terus menenggak minuman keras. Pagi harinya orang-orang kampung menemukan Barsuso dalam keadaan tewas mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Maka kita dari sini dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin kita tinggi maka semakin deras juga anginnya. Ya, semakin pohonnya menjulang tinggi maka semakin besar juga anginnya. Maka salah satunya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita beribadah dengan istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsinya. Dan tentunya ingat, ibadah ini bukan berarti kita harus lebih daripada orang lain. Yang dinilai pahalanya oleh Allah yaitu keikhlasan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bijak, jadilah orang yang baik. Anak-anakku, senantiasa kita mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak dijadikan orang-orang yang sombong. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.